Halo Mbak, selamat pagi. Saya dengan Bu Listi yang akan konseling dengan Mbak hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Menjelaskan tentang gimana sih cara menjaga kesehatan reproduksi remaja. Ini saya ada media untuk belajar kita kali ini ya, membahas tentang kesehatan reproduksi remaja. Nah, apa sih kesehatan reproduksi remaja itu? Kesehatan reproduksi remaja adalah keadaan sehat atau sejahtera secara fisik, mental, sosial yang memungkinkan orang untuk hidup lebih produktif. Nah, untuk reproduksi sendiri itu, itu kembali dan produksi adalah membuat atau menghasilkan. Nah, remaja sendiri adalah masa peralihan antara anak-anak menjadi dewasa. Nah, usia seperti Mbak ini adalah usia remaja ya, masa peralihan yang dulunya anak-anak ini sudah mendekati usia dewasa. Nah, kesehatan reproduksi remaja ini adalah kondisi sehat yang mengatur segala sistem yang ada di tubuh Mbak, termasuk proses reproduksi yang ada di tubuh Mbak ya. Terus selanjutnya, nah, masa remaja itu masa peralihan ya Mbak, dari masa anak-anak menuju dewasa itu disebut dengan pubertas. Nah, pada masa pubertas ini terjadi perubahan fisik ya, mulai dari kecil jadi anak-anak, kemudian tumbuh jadi dewasa. Nah, perubahan yang terjadi itu ada perubahan fisik, psikis, dan itu akibat terjadi akibat hormon seksual yang ada di diri Mbak. Nah, untuk pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi juga terjadi ya, mungkin awalnya payudaranya datang, timbul payudaranya membesar ya. Terus ini saya langsung menjelaskan ke pubertas masa remaja perempuan ya, Nah, untuk ada ciri-cirinya, ada dua ya Mbak, ada ciri-ciri primer dan ada ciri-ciri sekunder. Nah, untuk primer ini ciri-cirinya ada ovarium ini mulai menghasilkan sel telur. Kemudian ketika sel telur ini tidak dibuahi akan terjadi yang namanya menstruasi. Apa Mbak sudah menstruasi? Ya, oke, itu merupakan tanda pubertas ya Mbak. Berarti Mbaknya sudah remaja. Terus ada perubahan sekunder di mana perubahannya itu seperti payudara yang membesar, puting susu menonjol, pinggul melebar, kemudian tumbuh rambut di ketiak ataupun juga reproduksi. Terus suara lebih nyaring dan juga munculnya jerawat ya karena perubahan hormon. Ya, jadi kalau muncul ya itu hal yang wajar ya. Iya. Terus, ketika masa pubertas ini terjadi tadi ya selnya sudah matang dan ketika sel telur dibuahi ini yang bahaya karena terjadi kehamilan sebelum menikah. Nah, resiko kehamilan di usia dini itu apa? Yang akan ada resiko fisik, mungkin fisiknya belum kuat atau belum siap untuk hamil, juga kalau resiko psikologisnya itu terganggu ya karena kita yang awalnya masih anak-anak kemudian hamil dini itu suatu hal yang mungkin shock, terus kurangnya kesiapan di diri kita yang juga bisa mempengaruhi anak itu. Terus yang lain ada resiko sosial. Nah, ini mungkin nanti ketika hamil di usia dini nanti bakalan merasa minder, teman-temanku sudah masih sekolah, aku belum punya anak gitu ya. Terus ini ke ciri-ciri yang paling utama perubahan primer ya, ada menstruasi atau haid. Nah, menstruasi atau haid ini terjadi tiap bulan, rentang waktunya sekitar 21 sampai 35 hari. Nah, ini pada saat ini tuh ovarium mengeluarkan sel telur matang. Nah, ketika ovarium mengeluarkan sel telur matang akan terjadi ovulasi. Nah, ketika ovulasi ini adalah masa subur. Kemudian ketika di ovarium ini keluar, sel telur bergerak menuju rahim melalui saluran tuba Fallopi. Nah, kemudian sel telur ini melekat pada dinding rahim. Nah, ketika dinding rahim ini tidak
dibuahi oleh sperma, maka di rahim akan meluruh dan jadilah menstruasi, darahnya keluar. Terus menstruasi ini terjadi antara 3 sampai 10 hari. Sudah paham ya Mbak terkait menstruasi? Oke. Nah, bagaimana sih cara mencegah kehamilan yang dini? Yang pertama, hindari sentuhan langsung pada bagian tubuh dan tidak seharusnya disentuh orang lain ya, tanpa tujuan baik seperti alat kelamin, mata, paha, payudara, atau mulut. Yang kedua, ada remaja putri seperti Mbak ini harus berani mengatakan tidak pada laki-laki yang mencoba menyentuh bagian tersebut. Terus ada untuk remaja putra harus menghargai teman perempuannya karena memang sangat fatal sekali ya Mbak bila hal itu terjadi. Terus yang terakhir itu dari tempat-tempat yang gelap ketika berduaan dengan lawan jenis, karena kita kan nggak tahu ya seperti apa sih hasrat seseorang atau ada niat apa sih seseorang itu dengan kita. Oke, sudah cukup Mbak? Insyaallah cukup. Ada yang mau ditanyakan lagi? Insyaallah enggak. Terima kasih ya Mbak, dijaga tubuhnya, sehat-sehat. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang apa itu tablet FE ya. Nah, tablet FE itu adalah suatu komponen dari berbagai enzim yang mempengaruhi seluruh reaksi kimia yang penting di dalam tubuh. Nah, FE ini juga merupakan komponen dari hemoglobin ya, yaitu kandungan dalam darah yang memungkinkan sel darah merah membawa oksigen yang mengantarkan ke seluruh jaringan tubuh. Jadi FE ini adalah transportasi untuk pengantaran oksigen dari darah ke seluruh tubuh. Nah, apa sih kegunaan dari FE itu? Kegunaan dari tablet FE atau zat besi itu adalah sebagai media transportasi tadi ya, sebagai aksesnya antara bagi oksigen ke paru-paru kemudian ke seluruh tubuh. Nah, ini ada contoh tablet yang mengandung FE, yang mengandung FE ya, yang melatonin. Nah, waktu minum tablet FE ini ditoleransi jika dilakukan pada saat sebelum tidur malam. Nah, pemberian zat besi ini harus dibagi sejak dilakukan setidaknya 6-8 jam, kemudian ditingkatkan hingga 12 atau 24 jam jika timbul efek samping. Tablet FE ini diminum dengan air putih atau air jeruk yang mengandung vitamin C. Gunanya untuk apa? Untuk mempermudah penyerapan gitu. Jadi tablet FE ini baiknya diminum ketika malam hari ya, sebelum tidur. Ya, betul. Nah, bagaimana sih cara minumnya? Cara minum tablet FE ini jika ada perut kosong, bukan setelah makan ya, tapi diberikan jeda untuk penyerapan FE karena asam lambung dan asam obat itu membantu penyerapan FE sehingga FE bisa diiringi dengan minuman jeruk. Tadi sudah saya jelaskan ya, bisa dengan air putih ataupun air jeruk yang mengandung vitamin C. Nah, cara penyimpanan tablet FE bagaimana? Simpan di tempat yang kering dan tidak terkena sinar matahari langsung ya, atau dekat dengan suhu panas. Dan setelah dibungkus, bungkusnya itu ditutup kembali. Nah, efek samping tablet FE ada mual dan juga muntah, konstipasi, diare, dan juga tinja berwarna kecoklatan karena baunya sendiri kan bisa bikin mual muntah ya, karena jadi sebagian orang mungkin bisa sampai muntah karena minum itu. Terus juga tinjanya berwarna kecoklatan itu disebabkan karena tablet FE sendiri kan warnanya seperti itu. Terus sekarang ke makanan yang mengandung FE ada seperti contohnya daging merah, telur, ikan. Selain itu juga banyak sekali berbagai jenis kacang-kacangan seperti kacang kedelai, kacang hijau. Terus juga zat besi itu bisa dikandung di berbagai jenis buah-buahan. Kembali lagi ya, tadi makanan yang membantu penyerapan tablet FE cepat itu vitamin C seperti
dia tetap dalam jeruk kayak gitu. Jadi kalau mau minum tablet FA di malam hari itu dianjurkan memang menggunakan vitamin C itu seperti air jeruk. Nah, untuk makanan-makanan yang menghambat penyerapan tablet FA atau besi ini ada kopi, teh, terus garam kalsium, magnesium. Ini tuh bisa meningkatkan FA sehingga mengurangi penyerapannya. Jadi ketika minum tablet FA dengan teh ataupun kopi itu bisa menghambat penyerapannya ya. Jadi efek dari tablet FA-nya itu bakalan susah untuk dicerna tubuh. Terus cara mengolah makanan, makanan ini sebaiknya dimasak untuk sekali penyajian karena kandungannya, karena kalau kandungan gizinya kalau dimasak berkali-kali nanti tuh misalnya dihangatkan nanti kandungan gizinya akan rusak. Terus juga jangan konsumsi setelah masak lebih dari 6 jam ya karena zat besinya akan kurang. Oke, ada yang mau ditanyakan? Mungkin sudah coba jadi kalau satu minum untuk anti ataupun itu nggak bisa ya. Bukan tidak bisa, tapi alangkah baiknya memang jangan menggunakan teh atau kopi karena akan menghambat penyerapannya. Ya memang lebih baik menggunakan air putih. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang HIV atau AIDS ya. Penyakit HIV atau AIDS itu jauhi penyakitnya, bukan dijauhi orangnya. Nah, apa sih HIV atau AIDS itu? Nah, HIV adalah Human Immunodeficiency Virus. Itu adalah sejenis virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia yang dapat menimbulkan AIDS. Nah, HIV ini tuh menyerang salah satu jenis dari sel-sel darah putih yang bertugas untuk menangkal infeksi. Kemudian kalau AIDS itu singkatan dari Ex-viral Immunodeficiency Syndrome. Nah, ini berarti kumpulan segala jenis sindrom akibat dari menurunnya kekebalan tubuh yang disebabkan oleh virus HIV. Jadi AIDS itu adalah turunan dari HIV Yang inflamasinya ya. Terus, nah penyebab apa sih yang menyebabkan HIV atau AIDS ini? Penyebabnya itu adalah infeksi dari virus HPV, dari virus HIV. Nah, virus ini tuh menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga sel-sel pertahanan tubuh makin lama makin banyak yang rusak. Nah, itu penderita yang terkena infeksi virus HIV ini itu menjadi sangat rentan terhadap semua bentuk infeksi. Nah, pada tahap akhir penyakit-penyakit ini tuh tidak bisa tahan terhadap kuman-kuman yang secara normal bisa dilawan. Jadi secara alami itu kan tubuh bisa menangkal virus, tapi karena terkena virus HIV ini, jadi kekebalan tubuhnya melemah. Jadi semuanya yang ada di tubuh kita pun ikut melemah. Gitu. Nah, apa saja gejala tanda dari HIV ini? Gejala awal itu terjadi beberapa hari atau beberapa minggu setelah terinfeksi virusnya. Nah, gejala-gejala ini hanya berlangsung beberapa hari atau beberapa minggu saja, kemudian hilang dengan sendirinya. Nah, seseorang mungkin akan menjadi sakit dengan gejala-gejala seperti flu ya, seperti demam, rasa lemas, lesu, kemudian sendi-sendi terasa nyeri, batuk, dan juga nyeri pada tenggorokan. Nah, untuk gejala lanjutannya adalah demam berkepanjangan, terus penurunan berat badan, terus kelemahan tubuh yang terganggu, itu yang terjadi karena virusnya tadi. Terus juga pembengkakan di area kelenjar seperti di leher, paha ataupun ketiak kayak gitu. Nah, untuk gejala akhirnya ini bisa menyebabkan kematian ya. Sekitar meninggal dunia itu sekitar 2 tahun setelah gejala AIDS ini pada muncul. Terus gejala AIDS ini muncul seperti radang paru-paru, radang saluran pencernaan, terus juga radang karena jamur di mulut ataupun tembus kerongkongan, kemudian bisa terjadi kanker mulut, TBC ataupun gangguan susunan saraf. Selanjutnya ke cara penularan
HIV atau AIDS. Ada ibu dan bayi, terus alat-alat untuk menoreh kulit seperti ini ya, ada pisau, terus silat, kemudian darah dan produk darah yang tercemar HIV seperti ketika misalkan kita donor darah atau gimana, usahakan cek HIV terlebih dahulu. Supaya apa? Gunanya untuk supaya orang lain tidak tertular HIV juga. Nah, menggunakan jarum suntik secara bergantian pun itu juga bisa menyebabkan HIV atau AIDS. Nah, HIV atau AIDS ini tidak dapat menular melalui yang pertama air mata atau keringat, air ludah ataupun air kencing ya. Terus juga peralatan yang digunakan bersamaan seperti piring, sendok ataupun gelas itu tidak dapat menularkan HIV. Kemudian berjabat tangan, pelukan ataupun hidup serumah dengan penderita HIV atau AIDS itu juga bukan bukan salah satu penyebab, maksudnya tidak dapat menularkan penyakit itu. Terus gimana sih cara mencegahnya? Nah, cara mencegahnya yang pertama ada A, B, C, D, E. Nah, yang A itu abstinence. Itu merupakan suatu upaya untuk melakukan hubungan seksual, terutama bagi seseorang yang belum menikah. Jadi jangan berhubungan seksual sebelum halal. Be a faithful yang kedua itu adalah suatu upaya untuk tidak berganti-ganti pasangan atau dengan kata lain menunjukkan sikap saling setia kepada pasangannya gitu. Yang ketiga ada kondom, melakukan hubungan seksual yang aman yaitu dengan menggunakan alat pelindung ketika berhubungan yaitu menggunakan kondom. Nah, yang keempat ada D, don't share sex atau don't injection. Itu jangan menggunakan atau memakai jarum suntik atau alat yang menembus kulit secara bergantian dengan orang lain, terutama di kalangan pengguna narkoba. Gitu. Nah, yang kelima ada safe equipment. Ini adalah menghindari pemakaian alat atau bahan yang tidak steril karena itu bisa menularkan HIV itu ya. Terus selanjutnya bagaimana sih cara pengobatannya? Nah, saya akan menjelaskan beberapa obat-obat yang digunakan untuk penderita HIV atau AIDS ini. Obat-obatan yang pertama ada ARV atau antiretroviral, adalah beberapa obat yang digunakan untuk mengobati infeksi HIV. Nah, obat-obatan ini tidak membunuh virus, tapi menghambat pertumbuhan virus HIV. Nah, HIV ini bisa mudah beradaptasi dan kebal terhadap suatu golongan ARV. Kemudian yang kedua ada NNRTI atau non-nucleoside reverse transcription inhibitor. Jenis ARV ini akan bekerja dengan menghilangkan protein yang dibutuhkan virus HIV untuk menggandakan diri. Yang ketiga ada NRTI atau nucleus reverse transcription inhibitor. Nah, golongan ARV ini menghambat perkembangan HIV di dalam sel tubuh. Kemudian yang keempat ada protease inhibitor. ARV jenis ini akan menghilangkan protease. Nah, jenis protein yang juga dibutuhkan virus HIV untuk memperbanyak diri ya. Terus selanjutnya ada turunan-turunan dari ARV lain yang bakalan jadi pengobatan HIV secara bertahap gitu. Terus selanjutnya, bagaimana ya cara pencegahan dan penanggulangan HIV atau AIDS di lingkungan sekolah atau kampus di dunia remaja ya? Yang pertama ada jangan gunakan jarum suntik bergantian. Yang kedua ada perhatikan luka yang terbuka. Yang keempat lakukan vaksinasi HIV. Yang keempat ada pre-exposure prophylaxis, ini menggunakan obat ya. Terus hindari atau jauhi seks bebas. Tadi sudah saya jelaskan tentang kesehatan reproduksi ya Mbak. Jadi dijaga dirinya sendiri karena kita nggak tahu penyakit apa yang datang ke tubuh kita gitu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Apakah ada yang masih bingung atau yang mau ditanyakan lagi? Saya rasa sudah cukup penjelasan dari Ibu, soalnya maaf sekali ya ada pencegahan, ada pengobatannya gimana gitu.
Oke, baik, semoga bermanfaat ya belajar kita hari ini. Terima kasih. Jangan